Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Rahmat Rifaldi Hidayah. Jadi kali ini kakak akan menjelaskan tentang karakteristik gelombang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati. Mulai. Amin. Nah, pertama-tama kalian masih tahu nggak sih gelombang itu apa? Nah, di sini akan dibahas itu apa itu gelombang, bagaimana jenis pembagian gelombang, terus ada juga namanya gelombang itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, ada juga contoh soal yang berhubungan dengan gelombang dan sifat-sifat yang dimiliki oleh gelombang. Pertama itu adalah gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi gelombang itu dia getaran yang merambat pada suatu media atau pada suatu medium gitu. Nah, misalnya kita lihat kayak ombak laut. Ombak laut itu termasuk dalam getaran karena dia seperti gelombang begini tuh. Nah, itu tuh dia kan ada terjadi gelombang karena akibat tembusan angin. Ada juga seperti misalnya lompat tali yang misalnya orang melakukan lompat tali itu dia hitungannya juga gelombang, teman. Gelombangnya agak berbeda dengan gelombang yang ada di ombak laut. Nah, selama gelombang itu merambat, dia akan memindahkan energinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi perambatan gelombang itu tidak pindah. Misalnya nih, kayak tadi ombak di laut. Nah, dia kan gelombang, dia memindahkan energi yang dari angin tadi. Nah, tapi air lautnya bakal tetap kan karena dia balik lagi. Nah, gitu. Nah, macam-macam gelombang berdasarkan pertama medium merambatnya. Medium merambatnya itu adalah gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya berdasarkan arahnya, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang ketiga ada berdasarkan amplitudonya, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang kita bahas di sini tuh hanya gelombang yang berdasarkan medium merambat sama arahnya. Yang amplitudonya itu nanti ada di materi sendiri, di gelombang transversal, gelombang stasioner dan gelombang berjalan itu nanti ada materinya sendiri. Contoh-contoh gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik itu misalnya kita lihat gelombang air. Nah, gelombang air yang tadi itu gelombang itu dia termasuk dalam gelombang mekanik. Terus ada gelombang bunyi. Nah, tuh dia ada yang kayak gini tuh. Terus ada gelombang tali. Nah, gelombang tali itu misalnya kita ikatkan tali ke dalam ke dalam tembok atau tiang. Nah, nanti kita getarkan, itu akan membentuk gelombang mekanik. Lalu ada gelombang gelombang pegas. Nah, gelombang pegas itu kan kita lihat pegas itu kan kalau bisa kita renggangkan, kita rapatkan itu akan terlihat seperti ada gelombang. Nah, itu. Nah, ini ntar berdasarkan arahnya juga ada pembagian lagi. Lalu ada ini gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu seperti gelombang radio, gelombang inframerah, gelombang panas dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat sendiri di gambar ya. Lalu ada juga berdasarkan arahnya. Nah, yang tadi ini gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu seperti tali yang diikatkan kepada tiang, lalu kita coba getarkan seperti ini. Nah, itu akan tercipta bukit bentuk seperti bukitan dan lembah. Nah, satu gelombang itu pada gelombang transversal itu adalah dari satu bukit dan satu lembah. Nah, ini satu nih. Nah, kalau digambar itu dia ada 1,5 karena satu bukit, satu lembah, satu bukit lagi, berarti 2 bukit dan 1 lembah, jadi 1,5. Kalau gelombang longitudinal, dia itu seperti yang pair tadi atau pegas. Nah, jadi saat kita regangkan,
dan saat kita rapatkan si pair-nya itu akan jadi namanya ada gelombang, tapi namanya gelombang longitudinal. Satu gelombangnya itu dia bisa ditulis satu rapatan dan satu regangan. Nah, kalau digambar berarti ada dua, karena ada dua rapatan dan dua regangan. Selanjutnya ada rumus untuk gelombang itu sendiri. Nah, rumus dalam gelombang ini ada kita lihat T besar sama dengan T kecil per N, atau dan juga F sama dengan N per T, atau bisa kita tulis T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Jadi T ini adalah periode, T besar, T kecil adalah waktu, N itu adalah jumlah banyaknya gelombang, dan F adalah frekuensi. Seperti yang tadi sudah kakak jelaskan ya kan, jumlah banyaknya gelombang tadi itu berdasarkan yang tadi nih, yang di sini transversal, misalnya dia ada satu lembah dan satu bukit. Lalu kalau misalnya longitudinal ada satu rapatan dan satu regangan. Kalau misalnya dia cuma kayak gini nih, ada satu lembah dan dua bukit, berarti dia 1,5. Waktunya itu, jadi waktu si gelombangnya itu ada misalnya gelombangnya berapa gelombangnya itu yang ditempuh. Misalnya dia ada 3 gelombang. Nah, dalam 3 gelombang itu berapa waktu yang ditempuh oleh si gelombang tersebut. Nah, gitu. Misalnya gelombang transversal, gelombang tadi digetarkan selama 3 detik. Nah, selama 3 detik itu ada berapa gelombang tadi gitu. Misalnya atau enggak ada 3 kali gelombang. Nah, dalam 3 kali gelombang itu ada berapa detik. Terus T itu periode dan F itu frekuensi. Selanjutnya untuk mencari cepat rambat gelombang, kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan lambda itu lambda dan frekuensi. Nah, frekuensi itu yang tadi ya, atau juga bisa juga V sama dengan lambda per T besar. Nah, lambda itu adalah panjang gelombang dan V adalah cepat rambat gelombang. Ingat ya, kalau itu panjang gelombang berarti keseluruhan dari gelombangnya, bukan cuman panjang dalam satu gelombang, bukan, tapi semuanya. Tuh. Nah, kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu adalah sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang itu ada dipadukan, dibiaskan, dipadukan, dibelokkan, dan diserap. Kita masuk ke refleksi gelombang. Nah, refleksi gelombang ini adalah pemantulan gelombang, yaitu kita bisa contohkan ke dalam kapal. Misalnya kita ingin melihat seperti apa bentuk dasar laut, atau seberapa dalam laut tersebut. Nah, itu ada namanya sonar, sound navigation ringing. Jadi kita akan menembakkan atau memberikan suara ke dalam air laut atau ke bawah gitu, ke bawah si kapal. Nah, nanti kita akan menunggu berapa lama si suara tersebut akan kembali ke atas atau tertangkap oleh kapal. Itu ntar ada perhitungannya, misalnya berapa kecepatan suara bila di dalam air gitu, dan air laut. Jadi nanti kita akan menghitung, misalnya dari kita memberikan suara ke bawah hingga dia balik lagi, misalnya terdapat waktu 18 detik. Nah, 18 detik. Lalu kita lihat lagi berapa sih kecepatan dari suara pada air laut. Misalnya dia 200 meter per sekon. Nah, berarti kan tinggal kita kalikan antara waktu yang ditempuh oleh si gelombang atau di suara sama kecepatan suara dalam air gitu. Tinggal kita bagi 2, karena waktu tadi tuh
dia kan waktu dia ke bawah sama balik lagi, berarti dia 2 kali perjalanan, berarti kita waktunya harus kita bagi 2 gitu. Selanjutnya ada interferensi gelombang. Nah, perpaduan gelombang yang disebut interferensi itu adalah interferensi konstruktif dan destruktif. Jika puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lain, maka interferensi akan saling membangun atau biasa disebut interferensi konstruktif. Namun, jika puncak gelombang bertemu dasar gelombang, maka interferensinya akan melemahkan, yang disebut interferensi destruktif. Nah, kita lihat misalnya ini kan dia sama gitu. Jadi puncak sama puncak, lembah sama lembah, puncak sama puncak, lembah sama lembah. Jadi dia akan misalnya dia gelombangnya ada 2 dan dia sama gitu gelombangnya, maka akan saling menguatkan, jadi dia akan semakin besar gitu. Kalau misalnya tidak sama, misalnya ini kan puncak ketemu sama lembah ketemu sama puncak, maka dia akan saling melemahkan gitu. Jadi begini tuh gelombangnya kecil, ya kan? Gitu. Selanjutnya ada refraksi gelombang. Nah, refraksi gelombang ini adalah pembelokan suatu gelombang bila melewati 2 medium yang memiliki indeks bias yang berbeda atau cepat lambat yang berbeda gitu. Nah, misalnya nih kita lihat gambar, ya kan ada dari udara dan dari air. Nah, bila dari udara dia sudutnya itu jauh dari garis normal, saat dia melewati batas air, dia akan mendekati garis normal. Nah, kalau sebaliknya dari air ke udara, dia akan menjauhi garis normal. Jadi kita bisa tahu kalau di udara dan di air itu indeks biasnya lebih besar yang yang di air, atau kerapatannya lebih rapat di air gitu dibandingkan di udara gitu. Makanya kan pembiasan gelombang itu adalah pembelokan arah rambat gelombang dari suatu medium ke medium lainnya gitu kan. Medium itu berbeda-beda. Misalnya kan ini kan, makanya tadi kan pada pemantulan gelombang tadi ada namanya kecepatan gelombang atau suara di dalam air, karena kecepatan suara di dalam air dan di udara itu berbeda. Nah, begitu juga dengan ini cepat rambat gelombang itu. Ada difraksi gelombang. Difraksi gelombang itu adalah lenturan yang disebabkan penghalang berupa celah sempit. Jika celah berukuran besar, maka difraksi tidak jelas terlihat. Tapi jika celah dipersempit, maka difraksi akan tampak jelas. Celah bertindak sebagai sumber gelombang. Jika berubah titik, maka gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran. Lingkaran dengan celah sebut sebagai pusatnya. Lihat seperti di gambar nih. Ini nih, misalnya celahnya kurang rapat, maka itu gelombangnya akan kotak-kotak, jadi kayak nggak jelas gitu. Lalu kalau misalnya kita persempit celahnya, nah dia gelombangnya itu akan terlihat jelas gitu, seperti gelombang beneran. Selanjutnya ada polarisasi gelombang. Polarisasi merupakan peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang, sehingga hanya memiliki satu arah getar saja. Polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal. Polarisasi akan menyerap arah getar dari sebuah gelombang seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini ya. Makanya kan dia agak berbeda gitu kan. Saat ada dikasih celah vertikal, dia akan sama, tapi kalau celahnya horizontal dia akan lurus. Kita masuk ke dalam contoh soal sekarang. Misalnya gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat rambat 10 meter per second. Jika jarak antara dua puncak gelombang dan yang lainnya berdekatan adalah 2 meter, tentukan periode dan frekuensi gelombangnya. Nah, kita lihat. Kita lihat, berarti kan V-nya itu 10 meter per second kecepatannya, lambdanya 2 meter per second. Karena kita lihat kan jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan. Nah, berarti kan
jaraknya itu dia dari satu gelombang ke gelombang yang lain itu 2 meter. Gitu. Tentukan periode dan frekuensinya. Cuma kita coba menggunakan rumus yang tadi gitu. V sama dengan lambda per T. T sama dengan lambda per V. Berarti kan? Gitu. T sama dengan 2 per 10. 2 itu dari lambda, 10 itu belum cepat lambat V-nya. 0,2 second. Lalu kalau kita ingin mencari frekuensinya tinggal yang tadi kan frekuensi itu dia berbanding terbalik dengan periode, berarti kan tinggal kita masukkan ke 1 per 0,2 sama dengan 5 Hz. Nah itu. Selanjutnya ada contoh soal kedua. Nah ini contoh soal kedua nih. Suatu gelombang cahaya datang dengan sudut 60 derajat dari medium yang berindeks bias 1,5 menuju medium yang berindeks bias 3/4 × 6. Berapakah sudut bias yang terjadi? Nah, lihat lagi. Berarti kan I atau sudut datang dari cahaya itu, gelombang cahaya itu 60 derajat. Indeks biasnya pertama, ini 1,5 maaf, salah tulis. Lalu ini N2 3/4 × 6. Kita lihat berdasarkan hukum Snellius itu sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Nah, kan hukum Snellius itu sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Jadi kan langsung dia pakai perbandingan gitu. Makanya kita masukkan sin 60 per sin R sama dengan 3/4 × 6 per 1/5. Lalu kan sin 60 itu 1/2 × 3. Langsung aja kita kali silang kan, berarti 1/2 × 3 kali 3/2, 3/4 tetap. Nah, semuanya kita bagi. Jadi hasilnya sin R-nya itu setengah × 2. R berarti aksin setengah × 2 yaitu 45 derajat. Kenapa aksin kan? Karena ini sin R, berarti kan kalau ingin mencari L berarti harus dibagi. Nah, kalau dibagi sin dibagi itu menjadi aksin. Makanya dapat 45 derajat. Sudah materi tentang gelombang itu sampai sini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa komentar di bawah atau langsung saja di grup chat gitu, nanti kan biar kita bisa diskusi lebih lanjut di grup chat. Oke, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.